Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di hari ini? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik saja. Nah, di sini materi yang kita pelajari sebentar yaitu pelajaran 8, renang gaya bebas. Nah, seperti apa renang gaya bebas itu? Sebentar kita akan mempelajarinya. Nah, kalian silakan buka di halaman 132. Karena materi di semester 2 ini kita melanjutkan materi kita yaitu 132 pelajaran 8 renang gaya bebas. Nah, seperti apa renang gaya bebas itu? Sebentar kita akan mempelajarinya. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua ambil sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebentar kita akan mempelajari tentang pelajaran 8 renang gaya bebas. Nah, seperti apa renang gaya bebas itu? Nanti sebentar Pak Guru akan menjelaskan tentang sejarah dimulainya renang gaya bebas. Oke, sejarah singkat renang. Nah, renang memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang hingga sekarang. Dikutip dari BBC, olahraga renang pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Matthew Webb pada tahun 1875. Matthew Webb sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Wow. Pada 1996, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade. Nah, Olimpiade itu salah satu perlombaan internasional dunia. Nah, awalnya kompetisi renang hanya dilaksanakan dengan gaya dada atau breaststroke. Pada 1902, seorang bernama Richmond Cavell mengenalkan renang dengan teknik gaya bebas saat mengikuti kompetisi. Sejak itu terus berkembang hingga muncul sebagai gaya atau nomor perlombaan seperti lomba gaya bebas 100 meter serta gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. Jadi anak-anak, sebelumnya dulu itu belum ada renang gaya bebas, tapi renang gaya bebas ini diperkenalkan oleh seorang yang bernama Richmond Cavell. Jadi orang itu dia memperkenalkan renang gaya bebas. Nah, sampai disitulah orang-orang melakukan renang gaya bebas. Nah, renang gaya bebas itu mereka melakukan dengan berlomba gaya bebas 100 meter ya. Jadi mereka berenang sejauh 100 meter. Jadi dahulu kala itu seorang dia memperkenalkan renang. Nah, orang itu bernama Matthew Webb. Nah, dan pada saat itu belum ada renang gaya bebas. Di tahun 1975 belum ada renang gaya bebas. Nah, dan pada tahun 1902 ada seorang Richmond Cavell, dia memperkenalkan salah satu jenis renang ini ya. Jadi dari situlah mereka tahu bahwa renang gaya bebas ini benar-benar ada. Ya, jadi anak-anak, pelajaran renang ini memiliki manfaatnya, jadi memiliki sejarahnya. Pada saat kita mau mengetahui renang itu, kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Oke, secara umum renang terbagi atas 4 bagian anak-anak. Jadi bukan renang gaya bebas saja, tapi secara umumnya renang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya dada atau renang gaya katak. Yang ketiga, renang kupu-kupu. Yang keempat, renang gaya punggung. Jadi nanti pada saat soal ulangan naik kelas, Pak Guru akan tanyakan. Secara umum renang terbagi atas beberapa bagian. Kalian bisa sebutkan renang gaya bebas, renang gaya dada atau katak, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Nah, kita akan mempelajari tentang renang gaya bebas. Di sini renang gaya bebas, kalian silakan buka di halaman 132. Renang gaya bebas meliputi pengertian renang gaya bebas, gerak dasar renang gaya bebas, koordinasi gerak dasar renang gaya bebas, tata tertib di kolam renang. Jadi itu sebentar kita akan mempelajarinya.
Nah, jadi pengertian renang gaya bebas itu seperti apa? Pengertian renang apa dan gerak-gerak apa saja yang dilakukan di renang gaya bebas. Yang berikut, koordinasi gerak dasar renang gaya bebas. Itu koordinasinya apa-apa. Yang berikut, tata tertib di kolam renang. Jadi pada saat kita mau pergi berenang, apa tata tertib kita yang kita lakukan di kolam renang. Sebentar kita akan membahasnya. Oke, ayo cermati. Semua organ tubuh yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi organ tubuh kita, seluruh badan tubuh kita merupakan pemberian dari Tuhan. Kita harus menjaga dan merawat dengan baik anugerah Tuhan tersebut. Cara memelihara tubuh adalah dengan menerapkan pola makan yang teratur dan seimbang, istirahat teratur, serta melakukan aktivitas olahraga. Salah satu aktivitas olahraga yang tepat kamu lakukan adalah berenang. Ada bermacam-macam gaya renang yang kamu lakukan pada pembelajaran ini. Kamu dapat mempelajari salah satu gaya renang yang artinya pada saat kita mau sehat, kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus makan yang teratur, yang seimbang, dan kita harus olahraga dan kita harus istirahat, karena hal-hal seperti itu yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, di pelajaran kali ini kita cukup mempelajari tentang pelajaran renang gaya bebas ya, renang gaya bebas. Jadi renang gaya bebas itu seperti apa? Sebentar kita akan mempelajarinya. Jadi anak-anak, kalau kita sehat itu bukan saja kita makan yang banyak, tidak, tetapi kita harus banyak istirahat, kita harus banyak olahraga. Nah, olahraga itu seperti apa? Nah, contoh olahraga itu seperti setiap sore kita melakukan jogging ya, jogging sore atau lari sore bersama orang tua kita. Kita jalan-jalan sore agar membuat tubuh kita menjadi sehat. Tak lupa lagi, yang paling penting membuat tubuh kita menjadi sehat adalah kita melakukan renang ya, karena renang itu membuat tubuh kita menjadi sehat, membuat jantung kita menjadi sehat kalau kita melakukan renang. Jadi adik-adik, Pak Guru harap selain olahraga kalian kalian harus melakukan aktivitas renang. Oke. Sebelumnya ingatlah selalu untuk mengawali pembelajaranmu dengan berdoa. Jadi sebelumnya kita harus berdoa agar Tuhan selalu menjaga kita pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, berdoalah agar kamu dikaruniai kemudahan dalam menguasai pembelajaran renang. Pahami dan latihan gerakan dasar renang gaya bebas dengan baik. Saat mempelajari renang gaya bebas, kamu bisa melakukan sendiri maupun dengan teman. Ingatlah, saat ini dalam kolam kamu harus selalu menjaga kebersihan, keselamatan diri, dan keselamatan teman. Yang artinya pada saat kita mau melakukan aktivitas renang, pertama kita harus melakukan berdoa ya, berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita pada saat kita melakukan aktivitas renang. Setelah itu kita melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini berguna untuk melatih kekuatan otot-otot kita, otot tangan, otot pinggang, otot kaki, agar pada saat berenang kita tidak cedera ya. Dan satu lagi, pada saat kita mau melakukan renang, kita harus belajar terlebih dahulu ya, kita harus pahami terlebih dahulu latihan gerakan dasar renang gaya bebas dengan baik. Jadi teknik-teknik yang termasuk dalam latihan renang gaya bebas itu kita harus mempelajari dengan baik, karena kalau kita tidak mempelajari dengan baik maka kita tidak akan melakukan berenang dengan baik ya. Jadi kalau sesuatu aktivitas olahraga itu kita harus mempelajarinya dengan melakukan teknik dasar. Jadi teknik dasar dengan baik. Oke, info penjas orkes. Nah, perlu kalian ketahui bahwa beberapa manfaat apabila kamu mempraktikkan koordinasi gerak renang gaya bebas antara lain. Jadi cara-caranya antara lain, yang pertama, meningkatkan kesehatan. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Jadi berenang membuat tubuh kita
menjadi sehat ya. Jadi beberapa manfaat ketika kita melakukan renang. Yang pertama, meningkatkan kesehatan. Jadi kesehatan itu berupa pada saat kita melakukan renang, daya jantung kita semakin kuat. Yang kedua, meningkatkan keselamatan di air. Yang artinya ketika kalau kalian sudah tahu berenang, kalian kalau berenang di laut dalam, kalian pasti akan bisa menguasai diri kalian. Kalian bisa menyelamatkan diri kalian di air. Yang ketiga, meningkatkan keberanian. Nah, kalau kalian sudah aktif, kalian sudah mahir dalam melakukan renang, maka kalian memiliki keberanian untuk melakukan berenang. Yang berikut, meningkatkan pertumbuhan semua organ tubuh. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi berenang ini membuat pertumbuhan kita menjadi lebih baik. Contoh, kalau kita pendek ya, kita sering melakukan renang, otomatis pertumbuhan tulang belakang kita, pertumbuhan tubuh kita semakin baik. Jadi yang pendek-pendek sering berenang, maka pasti pertumbuhannya dia akan tinggi ya, dia akan tinggi. Oke, yang berikut, meningkatkan keterampilan berenang. Nah, manfaat renang ini sangat penting karena pada saat kita mau melakukan berenang, otomatis kita memiliki keterampilan yang sangat baik. Jadi sebelumnya kita sudah belajar dan sebelum itu kita sudah memiliki keterampilan berenang yang sangat baik. Jadi anak-anak, jangan kalian pikir bahwa berenang itu membuat tubuh kita tidak baik. Tidak, itu salah. Jadi berenang itu membuat badan kita menjadi baik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian renang gaya bebas. Nah, di sini kalian silakan buka di halaman 134. Nah, renang merupakan salah satu olahraga air yang menyenangkan. Jadi berenang ini menyenangkan. Wow. Selain itu, tubuhmu akan sehat dan bugar dengan berenang. Ada 4 gaya renang yang bisa kamu mempelajari sesuai dengan yang tadi Pak Gor sudah jelaskan. Pertama yaitu, yang pertama, renang gaya dada. Yang kedua, renang gaya bebas. Yang ketiga, renang gaya punggung. Yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar mengenai renang gaya bebas. Jadi anak-anak, di pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang renang gaya bebas ya. Jadi di kelas 5 kita mempelajari tentang renang gaya bebas ya. Jadi sesuai dengan Pak Guru tadi sudah jelaskan, renang secara umum terbagi atas 4. Kalian bisa lihat renang gaya dada, renang gaya bebas, renang gaya punggung, dan renang kupu-kupu, gaya kupu-kupu. Nah, tetapi di semester ini kita akan mempelajari saja tentang jenis renang gaya bebas ya. Jadi jenis renang gaya bebas itu seperti apa? Ayo kita pelajari. Nah, di sini renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi tubuh telungkup. Nah, dan kepala berada di permukaan air. Jadi, pada saat kita mulai berenang gaya bebas, posisi badan kita telungkup, yang artinya kepala berada dalam air, semua badan ya berada menghadap ke lantai. Nah, kedua tangan digerakkan seperti mengayun dan kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Nah, jadi berenang gaya bebas ini kedua tangan mengayun ke depan dan kedua kaki ya digerakkan naik turun. Jadi kita memukul air dengan kedua kaki agar pada saat kita melakukan renang badan kita bisa jalan dan kita bisa melakukan renang dengan baik. Nah, saat mengambil napas, berenang menolehkan kepalanya ke samping bersamaan dengan koordinasi gerakan renang dan tungkai. Nah, yang artinya pada saat pengambilan napas, kalian jangan mengambil napas dari dalam air, nanti kalian bisa tenggelam. Dan pada saat pengambilan napas itu kalian bisa mengambil napas dari luar dan kalian bisa membuang napas juga di luar ya, supaya kalian bisa berenang dengan baik. Oke, di sini
Renang gaya bebas dapat kamu kuasai dengan memperhatikan tahapan-tahapan saat melakukan latihan gerakannya. Tahap latihan renang gaya bebas adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini adalah tahap-tahap latihan atau langkah-langkah untuk melakukan latihan renang gaya bebas sebagai berikut. Ya, mari kita pelajari. Yang pertama, awali dengan melakukan gerakan pemanasan. Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan, pada saat kita mau berenang, kita harus melakukan pemanasan supaya melatih otot-otot kita agar pada saat berenang otot kita tidak kaku. Yang berikut, latihan gerakan meluncur. Yang kedua adalah latihan gerakan meluncur. Nah, renang gaya bebas ini kita diperlukan untuk melakukan meluncur. Meluncur itu kita berdiri di atas di samping kolam renang, setelah itu kita meluncur di atas air ya. Jadi latihan gerakan meluncur itu sangat penting supaya pada saat kalian meluncur, jangan kalian meluncur sembarangan, tetapi kalian harus meluncur dengan baik. Kalian meluncur itu harus dengan menggunakan tolakan kaki dan kedua tangan, kepala masuk ke air duluan. Yang ketiga, latihan gerakan kaki atau tungkai. Nah, yang artinya pada saat melakukan ini kalian bisa melakukan gerakan kaki atau tungkai dengan baik. Oke, next. Sebelum melakukan aktivitas berenang, pemanasan adalah hal yang wajib dilakukan. Gerakan peregangan terhadap sendi otot dan organ tubuh lainnya. Setelah pemanasan, kamu tidak diperbolehkan langsung berenang. Duduklah di tepi kolam terlebih dahulu, lalu gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian di air. Nah, setelah itu barulah turun ke dalam air secara perlahan hingga seluruh tubuhmu basah. Dengan demikian, tubuh akan menyesuaikan keadaan di kolam renang. Nah, ini sangat penting. Jadi pada saat setelah pemanasan itu, ya, kita jangan langsung lompat di kolam, tidak. Kita duduk di dinding kolam renang, kita ayunkan kaki kita. Ya, ayunkan di air secara bergantian, kaki kanan naik, kaki kiri turun. Pokoknya kita ayunkan. Nah, setelah itu kita turun perlahan ya. Jadi setelah sudah mengayunkan, kita turun di air ya. Kita turun supaya kita menyesuaikan diri di air. Kalau kita tidak seperti itu, kita setelah pemanasan langsung lompat, maka nanti otomatis ya kita tidak disesuaikan di air ya, yang artinya kita tidak berenang dengan baik ya. Otot-otot kaki dan otot-otot tungkai kita tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu kita mulai dengan tahapan ya, tahapan. Oke, Pak Guru akan menunjukkan kalian salah satu video pemanasan sebelum berenang. Seperti ini. Jadi anak ini dia melakukan pemanasan. Oke anak-anak, sampai di sini. Iya, oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, info Penjas Orkes, di Indonesia terdapat induk organisasi olahraga renang yang bernama PRSI, yang artinya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Induk organisasi olahraga renang internasional bernama FINA, yaitu Federation International de Nation. Ya, jadi untuk di Indonesia Federasi Renang ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, tetapi untuk di barat-barat atau untuk di internasional Federation International de Natation ya. Jadi oke, perlu kalian ketahui itu ya anak-anakku. Sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.